Cek. Wih, gila nih pertama kali nih gua live di sini agak keder juga nih. Bentar ya. Di sini tuh bacanya. Oke, oke. Wah, guys, gila, sorry banget loh. Ini gue pertama kali banget live dari TikTok Live Studio ngetes karena tuh di Discord pada request untuk gue ngebahas DeFi lebih lanjut. Jadi ya udah, gue bakal bahas DeFi deh kali ini live ya, biar seru gitu ya. Hello semuanya, by the way ya, yang di Discord join ke sini, ntar gue panggil dulu. Oke, oke, ayo, ayo. Sebentar lagi gue sambil santai, nanti kita tunggu yang lain dulu ya, bentaran lagi ya. Nanti gue bahas topik hari ini adalah seputar DeFi. Ntar, ini gue edit dulu. Apa ya? Live infonya nggak bisa gue edit lagi ya. Ya udahlah ya, gue masih ke crypto anything yuk. Bentar, gue ambil ini dulu. Pasang monitor dulu ya guys ya. Up di YouTube, yes, pasti up di YouTube Fikbu, pasti di up di YouTube, tenang aja. Oke, monitor suara aman. Oke, selamat malam semuanya yang udah pada join ya. Perseus hadir bang, mantap. Ulum Regal, mantap. Irfan Arisa Putra, Syarif Wahyu, oke, seru. Malam semuanya, malam. Ulum Regal Hidden Game koin yang belum rilis apa ya kan masih ada beberapa ya di bear market ini yang masih mau rilis kayak layer 1 kayak ZKC, terus layer 2 kayak ZKC, ya kita lihat aja sama-sama ya. Nanti gue up di YouTube ya. Altair akrab pas nonton pas baru mulai. Abdul Rahman, oke, pendapat tentang Hotbit, apakah drama exchange scam akan terulang? Ya gimana ya, gue susah, gue mau ngomong apa juga, cuman kayak pada dasarnya gue cuman bisa bilang gini, kalau kalian nggak punya Hotbit dan nggak ada dana yang ambles, ya udah bersyukurlah. Udah itu doang yang gue bisa ngomong gitu, nggak perlu tanggapan gimana-gimana sih, menurut gue ya. Jadi kalau emang kalian nggak ada akun di Hotbit, ya udah that's good gitu. Up di YouTube. Oke, narasi bulan Juni apa ya? Menurut gue nothing special ya, cuman paling Fed interest rates kan nanti kan gue lupa tanggal 13-14 Juni kalau gue nggak salah ya. Itu kan ada Fed meeting lagi, kita lihat aja nanti apakah di hike lagi interest rates-nya atau enggak ya. Kita lihat sama-sama ya, hike lagi atau enggak. Karena kan semestinya ini sudah achieve target nih 5 sampai 5,25% kan. Kalau dinaikin lagi, oke, seru nih. Oke. Sip semuanya. Halo. Oke. Nah, oke. Jadi gini guys, bentar lagi lah ya, gue baca-baca komen dari kalian dulu sebelum nanti gue start topik gue yang sesungguhnya, yaitu tentang DeFi. Ini bakal gue upload juga di YouTube ya. Nanti ya kira-kira gitulah ya. Gue masih bacain komen dari kalian dulu sebelum gue share topiknya sesungguhnya ya. Up YouTube, yes. Shipping official, bang bahas Wu Network sama DYDX. Apa ya? Menurut gua pada dasarnya DEX itu mungkin akan jadi satu narasi yang sangat baik ya, decentralized exchange, karena kan ya obviously menurut gua apalagi dengan beberapa exchange yang sudah memberlakukan KYC ya, gue jujur menurut gue KYC itu sangat-sangat bertentangan dengan semangat desentralisasi ya, dengan ideologi desentralisasi. Menurut gue KYC itu cukup bertentangan ya, sehingga menurut gue akan banyak orang, terutama big money ya, nih mark my words ya, terutama big money ya, yang mungkin udah akan mempertimbangkan untuk move ke DEX instead of masih menggunakan checks ya. Tapi kita lihat aja sama-sama ya. Cuman pada dasarnya kalian harus hati-hati juga karena biasanya token-token seperti DEX gitu tuh ya cari yang launching di bear market aja lah, karena belum tentu perform sampai 2 cycle gitu sih ya. Oke, mantap. Cornelius, pening pala gue bang, gak ada dana buat DCA lagi.
Aduh, halo semuanya. By the way, yang baru join, halo semuanya. Chainlink adopsi nyata gimana utility token link? Gue jujur nggak terlalu ngikutin lagi ya. Gue nggak gitu interest sih sama Oracle kayak Chainlink gitu. Gue nggak gitu interest jujur aja. Toket Song, enggak enak banget namanya nih. Apakah dampak baik dan negatif untuk Bitcoin setelah BRC20 ada? Ya sebenarnya kan makin ada utility untuk Bitcoin ya sebetulnya ya gitu. Itu kan udah kayak mainannya miners lah menurut gue. Cuman ya kita lihat aja sama-sama. Gue sih nggak ada yang kayak gimana-gimana. Tapi kalau lu tanya gue nggak berpikir BRC20 akan prevail. Ya gue nggak di posisi itu. Karena wah lu coba aja transaksi di BRC. Mahal men. Gitu, mahal sekali gitu. Jadi orang menurut gue kalau kita ngomong developer build sesuatu gitu ya tentu akan lebih relevan kita pakai Ethereum bahkan layer 2-nya gitu ya. Ngerjain airdrop gak? Yes, gue ngerjain airdrop ya. Venom, terus yang lagi gue kerjain Venom, Zeta Chain, terus apalagi ya Linea, Taiko, banyak yang gue kerjain kok. Banyak yang gue kerjain. Apalagi nih. Saran airdrop bagusan Arbitrum atau Sui. Wah, ini nggak bisa di-compare sih menurut gue Arbitrum sama Sui ya karena Arbitrum itu kan layer 2, Sui layer 1 ya nggak bisa di-compare gitu. Tapi kalau gue yakin nih pertanyaan bagusan versi lu ini adalah bukan mengenai produk tapi mengenai potensi return ya, potensi return on investment. Nah, kalau pertanyaannya dari sisi itu ya ini menurut gue terlalu sulit untuk diprediksi ya, sangat-sangat sulit diprediksi kalau lu compare yang baru launching di bear market gitu ya. Tapi memang pada dasarnya yang punya potensi gain paling baik tuh ya yang launching di bear market ini. Gue udah berkali-kali bilang ya, ARB, Sui, dua-duanya launching di bear market gitu. Potensinya menurut gue sangat-sangat bagus gitu. Cuman mana yang menang gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa tebak. Ini menurut gue over time kita akan tahu. Gitu ya. Upload di YouTube, yes, upload di YouTube. Buat investasi koin apa buat tabungan setahun ke depan? Ini pertanyaan menarik dari Kucing Belang 430. Kalau menurut gue ya, instead of lu berpikir hanya untuk setahun ya, menurut gue setiap dari kalian nih, sekali lagi ya, menurut gue setiap dari kalian yang masuk di cycle ini, yang akumulasi di tahun ini, setidaknya menurut gue sebaiknya kalian punya conviction, punya strategi untuk hold sampai setidaknya 2025. Itu in my personal opinion. Karena kalau lu ngomong setahun, justru bull market itu startnya next year gitu. Bull market menurut gue akan mulainya tahun depan dengan katalis salah satunya Bitcoin halving. Apalagi kalau memang ternyata Fed print money lagi secara makro ya. Kita lihat aja sama-sama ya. Cuman kalau dalam scope yang lebih sempit ya, dalam scope yang lebih khusus yaitu di kripto, menurut gue selalu, bukan menurut gue lah ya, selalu kalau kalian cek historinya, katalisnya itu dari Bitcoin halving. Jadi ya menurut gue sayang sekali kalau kalian akumulasi di tahun ini ya, dan kalian exit di tahun depan. Menurut gue kalian nggak akan rip, kalian nggak akan panen bener-bener profit yang sesungguhnya. Itu menurut gue. Oke. Anyway guys, untuk teman-teman yang tanya-tanya nanti gue lanjutin lagi ya, tapi gue sekarang start topik yang memang mau gue bahas ya, yaitu mengenai apa DeFi ya, karena ini banyak sekali yang nanya nih mengenai DeFi itu kayak seperti apa. Ini akan gue bahas kali ini ya. So teman-teman, kalau bisa supaya teman-teman di sini semua dapat gambaran yang utuh, dapat gambaran yang komplit, teman-teman bisa nonton sampai akhir ya kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu nanti tonton tayangan ulangnya aja di YouTube, gak ada masalah ya. Nanti teman-teman bisa hold dulu komennya, tahan dulu, terutama buat teman-teman yang cuma mau tanya per koinan nanti dulu ya. Gue akan bener-bener bahas mengenai DeFi. Ini menurut gue seru banget ya, karena DeFi ini kalau kalian ngerti utilize-nya ya, menurut gue ini punya potensi yang sangat baik dan tidak seberesiko kalian trading futures ya. Tentu ya gini lah, gue ngomong fair dulu ya. Kalau kalian seorang trader yang handal, mungkin kalian nggak akan tertarik untuk ngelihat DeFi. Kalau kalian trader yang sangat handal dan kalian deep pocket ya, menurut gue kalian nggak akan terlalu tertarik untuk ngelirik DeFi. Kenapa? Karena angkanya kok nggak segede kayaknya kalian trade di futures. Kalau di futures kan kalian bisa pakai leverage 100 kali, 125 kali ya dalam waktu hitungan jam, bahkan kalian bisa profit sampai ribuan persen gitu. Cuman menurut gue di DeFi ini logiknya cukup berbeda ya. Ini akan gue bahas sama kalian. Cuman secara resiko lebih rendah, tapi tetap
kita bisa make money, kita bisa menghasilkan dengan sangat baik kalau kalian ngerti utilize DeFi ya. Ini banyak banget yang minta. So, gue akan bahas hari ini. Dan sekali lagi, teman-teman, biar gue konsen, ya, teman-teman yang mau ngetik-ngetik, ditahan dulu. Terutama cuman kalian yang mau nanya-nanya koin per koinan, gue nggak terlalu tertarik bahas untuk live session kali ini. Tahan dulu, ya, kalian simak dulu sampai akhir, karena menurut gue, ini topik yang sangat jarang dibahas oleh para kreator. Jarang lah gue lihat yang bener-bener bahas DeFi, ngulik sampai sengulik-nguliknya, sampai dalam-dalamnya, sampai Ethereum 2.0 simulasi. Jarang ya. Di sini gue akan bahas ya, tapi gue di sini akan bahas sebisa mungkin, sesederhana mungkin supaya kalian semua tangkep ya. Gue nggak akan bahas yang terlalu ngejelimet, gue bahas yang gue usahain sesimpel mungkin supaya kalian semua bisa at least dapat sesuatu ya. Dan gue bocorin dulu sama kalian, sebetulnya yang gue bahas ini adalah salah satu materi workshop gue ya. Ini salah satu gue kan adain workshop tuh udah 4 kali ya, nanti mungkin next ada di bulan Juni lagi. Ini salah satu materi dari workshop gue ya. Ini gue ambil beberapa slides, ada belasan slides yang gue ambil dari workshop gue ya, dan gue akan bahas sama kalian semua di sini ya. Semoga ini bisa ya kalian dapat sesuatu lah, harapan gue ya. Kira-kira gitu. Langsung aja ya. Ini gue full dulu slidesnya. Ini by the way kelihatan kan ya slides gue ini kenapa nggak full ya? Ya udahlah ya. Ini padahal PowerPoint gue udah gue fullin, tapi di sininya nggak full. Bentar. Gue utak-atik dikit nih ya. Harusnya ini juga bisa ikut full nih PowerPoint-nya. Bentar. Ini dia. Ini dia. Oke ya. Ininya gue buang dulu. Bentar gengs. Ininya gue buang. Ininya gue tarik. Yes. Oke. Jadi gini. Bentar ya, gue minum dulu. Aus coy. Aus. Ini materi. Kalian nonton santai. Ini materi. Waduh. Seru banget. So gini guys. Gue akan start dengan satu pemikiran terlebih ini dulu ke kalian. A person who chases two rabbits catches neither. Maksudnya apa? Kalau kalian berusaha kejar 2 kelinci secara bersamaan, ini bukan gue yang ngomong, ini Confucius ya, seorang filsuf asal China. Dia berkata satu kalimat yang sangat bijak. Orang yang mengejar 2 kelinci bersamaan catches neither, tidak akan menangkap salah satunya. It means apa? Dalam apapun yang kalian kerjakan, kalian harus fokus ya. Pilih salah satu target ya. Kalau ada 2 kelinci, kalian cukup pilih satu target, 1 kelinci, kalian fokus kejar dan kalian akan dapat ya. Kalian hiraukan yang satu, kalian cukup tangkap yang satu. Kira-kira seperti itu. Nah, gue start dengan premis, dengan pemikiran seperti ini dulu, karena kalian harus tahu di kripto ini terlalu banyak cara untuk kalian bisa make money, terlalu banyak cara untuk kalian bisa menghasilkan profit. Di kripto ini sangat banyak. Yo mau ngomong trading, DeFi, wah banyak banget cara untuk kalian benar-benar bisa make money gitu. Makanya di sini menurut gua kalian harus nanti pada akhirnya memilih salah satu yang memang kalian mau tajemin itu apa gitu loh, ngerti kan? Nah, gua akan bahas di sini salah satu cara, oke? Salah satu cara. Apakah ini yang terbaik? Belum tentu untuk kalian ya. Cara ini cocok-cocokan ya. Mungkin ada orang yang interest dengan hal ini, ada orang yang nggak tertarik ya. Ada orang yang mungkin lebih tertarik untuk trading futures leverage 100 kali lipat ya. Tapi ada juga orang yang mungkin merasa ini terlalu futures terlalu beresiko sehingga dia mengambil resiko yang lebih rendah gitu. Nah, menurut gue ini salah satu alternatif yang sangat baik, yaitu kalian ngulik DeFi. Oke? Lanjut, gue akan continue slides-nya. Gue akan bahas di sini adalah yaitu mengenai DeFi, decentralized finance ya. Simpelnya apa? DeFi itu tuh bank ya, bank di blockchain. Udah gampang banget. Bank di blockchain itulah DeFi, oke? Nggak usah susah-susah ya. DeFi itu bank di blockchain. Anggap aja ada bank BCA, bank BRI, bank BNI, any bank ya. Tapi dalam bentuk tapi dalam dunia Web3, dalam dunia blockchain ya. Fungsinya sama ya. Kalau namanya financial institution gitu ya, maksudnya gini, dunia finance itu kan sebenarnya kayak bank gitu kan ya, cara make money-nya sebenarnya ya simple aja 2, dari orang yang nabung sama dari orang yang minjem duit. Udah. Sebenarnya bisnis modelnya tuh sesimpel itu gitu loh. Ada orang yang nabung, ada orang yang minjem duit ya. Cara
make money bank itu. Sebenarnya simple gitu. Nah, tapi bedanya bank di blockchain ya, DeFi ini dengan perbankan biasa adalah apa? DeFi ini fungsinya dia itu remove third party atau centralized institutions ya dari transaksi gitu. Kalau selama ini bank itu kan berperan sebagai middleman ya, sebagai pihak tengah yang menjembatani antara transaksi. Nah, DeFi ini remove third party-nya. Nah, di bank ini yang kalian bisa lakukan sama aja, di DeFi ini sama aja yang kalian bisa lakukan dengan bank, yaitu kalian bisa provide liquidity, kalian bisa borrow, kalian juga bisa earn. Sama aja. Provide liquidity itu apa ya? Kalian nabung, kalian deposit, kalian juga bisa apa? Pinjem duit ya. Kalian juga bisa apa? Ya, bank kan punya produk-produk lain seperti misalnya deposito, reksadana dan lain sebagainya macamnya. Kira-kira itu. Pada dasarnya produk-produk di DeFi juga kurang lebih mirip ya, logiknya dengan bank ya. Ada LP, ada borrow, ada earn. Ya, kalian bisa earn interest dengan kripto. Kalau misalnya di dunia perbankan, kan kalian bisa mendapatkan bunga deposito dengan cara apa? Ya, kalian taruh uang kalian, ya kalian taruh rupiah atau dalam bentuk rupiah atau dolar, dan kalian juga bisa mendapatkan interest, mendapatkan bunga dalam bentuk rupiah atau dolar juga. Cuman kalau di kripto, di DeFi ini, kalian earn interest itu dapat bunganya kripto juga. Kira-kira gitu, simple sekali ya. Contohnya apa? Aave ya, yang paling terkenal. Terus ada Lido Finance, ada Fractshare, ada Curve ya, ada Convex, banyak. Gue bisa mention sangat-sangat banyak. Nah, untuk next cycle ya, menurut gue yang sangat punya potensi ini kayak Lido, Fractshare, Rocket Pool, Anchor. Nanti gue jelasin lagi ya satu-satu sama kalian ya. Nah, itu dulu ya. Gue mau kalian ngerti dulu pemahaman DeFi apa. Jangan sampai kalian misleading antara DeFi, DEX, Layer 1, Layer 2. Jangan misleading lagi ya. Kadang-kadang orang tuh suka misleading ya, DEX tapi dibilang DeFi gitu loh, ngerti kan maksudnya? Jadi kalian dapat dulu logiknya, pemahamannya DeFi itu apa. Oke, itu slides pertama. Dan next ya, ini menurut gua, sekali lagi menurut gue ya, gue sangat meyakini DeFi ini akan jadi satu area yang sangat-sangat besar jika centralized finance terus collapse seperti yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Kalian lihat ada beberapa bank di US yang collapse ya. Dan katanya sih ya, kalau kalian baca gitu ya, kalau kalian research ya, rumornya berkata ini belum selesai, masih akan lebih banyak lagi bank yang collapse dalam beberapa bulan ke depan, khususnya di sepanjang tahun ini. Ya, karena apa? Ya, krisis liquidity gitu. Ini sebenarnya salahnya si bank sendiri ya. Jadi kan emang bisnis modelnya bank kan seperti ini gitu ya, kira-kira ya. Bisnis model bank kan seperti itu. Makanya sekarang udah terlalu besar gelembungnya ya, makanya pecah dan sekarang banyak beberapa bank collapse gitu ya. Dan gue sangat meyakini DeFi ini akan semakin masif, semakin cepat adopsinya ya jika yang terjadi sekarang ini terus-menerus berlanjut. Oke? Lanjut ya, gue lanjutin sama kalian. Nah, ini adalah salah satu strategi untuk kalian bisa mendapatkan lebih banyak dalam dunia kripto. Bukan trading, tapi kalian bisa melakukan namanya provide liquidity atau staking ya. Liquidity, jadi gini, gue jelasin. Liquidity providers itu adalah investor yang stake cryptocurrency tokens-nya on DEX ya, untuk mendapatkan transaction fee. Ini simple sekali lah ya. Nah, ini yang menarik nih, yang gue mau jelasin sama kalian nih ya. Kayaknya gue nggak kesini dulu deh. Ini nanti gue kesini. Nah, gue pertama-tama gue kesini dulu nih. Third strategy, yaitu leverage. Leverage dalam arti apa? Di sini gue jelasin dulu. Ada satu quotes yang menarik banget ya dari salah satu idola gue, yaitu Robert Kiyosaki ya. Dia bilang, how do I get rich? I borrow money and I buy assets with it. The poor person borrow money and buys liabilities ya. Kalian lihat, ini interviewnya. If I borrow money, guess what? Do I pay taxes on debt? I guess no. Why is that? Why is debt tax-free? I don't know. Because that's how money is created. And so the banks love it. They love people who borrow lots of money. So how do I get rich? I borrow money. And I buy assets with it. The poor person borrows money and buys liabilities like purses, cars, houses, and they get poorer and poorer and poorer. Oke, kira-kira itu ya yang tadi
Robert Kiyosaki bilang harusnya kalian ngerti, itu udah ada di statement gue awal ya. Intinya apa? Kalau kalian mau jadi tajir ya rich person ya, maksudnya orang kaya jadi tajir dengan apa? Borrow money. Di sini gue mau kasih tahu salah satu strategi yang sangat possible untuk kalian gunakan di next cycle, yaitu apa? Leverage. Leverage dalam arti di sini adalah bukan kalian seperti trading futures dan kalian gunakan 100 leverage, itu termasuk salah satu leverage, tapi di sini adalah apa? Yaitu borrow. Ya, ini menurut gue salah satu fungsi DeFi yang jarang dibicarakan, yaitu kalian bisa pinjem duit, kalian bisa borrow. Contohnya apa? Nih kalian lihat ya, ini dari Lamudi. Ini kalau misalnya kalian mau pinjem duit ke bank menggunakan jaminan sertifikat rumah, kalian bisa mendapatkan sampai dengan 80% loan to value ratio. Contoh, kalau kalian punya surat tanah, karena kalian punya sertifikat dan nilainya 100 juta, maka kalian bisa meminjam uang sampai dengan 80 juta jika kalian menjaminkan sertifikat bank tersebut. Ya, itu yang umum. Nah, kalian tahu nggak? Ini yang mungkin orang jarang tahu. Dalam kripto, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Karena bisnis modelnya DeFi itu pada dasarnya sama kayak bank nih. Contoh nih ya, kalian lihat nih ya. Ini kayaknya gue bisa, ntar lu. Nggak apa-apa lah ya, nggak ada pointers, tapi kalian lihat dari tengah, dari nomor 1 ya, investor di sebelah kiri ya. Investor invest money kemana? Crypto lending company atau di sini bank ya. Kalian lihat di nomor 2, bank ini ngapain kerjanya? Dia minjemin duit ke siapa? Para borrower ya. Dan nomor 3, borrower ini ketika dia minjem duit kan pada akhirnya dia harus membayar bunga. Dan maksudnya gini, mengembalikan initial capitalnya, misalnya dia pinjam 100 juta, ya dia harus balikin 100 jutanya beserta interest, beserta bunga, misalnya berapa? 5%, 7%, ya kira-kira seperti itu. Dan itulah caranya mereka, caranya DeFi atau di sini crypto lending company, terserah, itu menghasilkan uang. Dan si borrower ini tentu kalau dia mau minjem uang, dia harus menggunakan kolateral. Contoh kayak tadi yang gue bilang, orang mau minjem pakai sertifikat rumah, oke? Di dalam DeFi kalian itu juga bisa pinjem duit, jaminannya apa ya? Kripto kalian, Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti gue bahas lebih jauh ya. Terus yang kasarnya gini, si DeFi ini kan dapat duit nih, dapat interest, dia dapat profit. Nah, profitnya ini di-share sebagian ke siapa? Ke para investor yang invest money-nya. Sebenarnya kan circle-nya seperti itu. Circle dunia perbankan seperti itu. Makanya gue bilang, perbankan itu logic bisnisnya tuh sederhana. Kalau kalian mau mengerti, mereka tuh cuma make money dari 2 tempat. Dari orang yang nabung sama dari orang yang minjem duit. Udah, nggak ada yang lain. Lu harus either lu nabung atau lu pinjem duit. Kira-kira dari situ cara mereka make money. Simple ya. Kurang lebih industri finance kira-kira seperti itu ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Gue harap kalian udah ngerti ya logiknya ya. Sama seperti gini, kalian tahu nggak hal ini tuh dilakukan bahkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh siapa? MicroStrategy, perusahaannya si Michael Saylor yang saat ini punya salah satu yang punya Bitcoin paling banyak di asetnya mereka. Kalian tahu nggak? Dia itu beli Bitcoin pakai duit pinjaman. Kalian lihat nih tulisannya, MicroStrategy Funds latest purchase with Bitcoin backed loan. Jadi kalian bayangin, dia beli Bitcoin, Bitcoinnya digadein, dia beli Bitcoin lagi. Itu yang MicroStrategy lakukan. Makanya dia punya Bitcoin reserve segitu banyak. Belum tentu semuanya full yang memang benar-benar punya dia. Bisa jadi sebagian besar yang memang Bitcoin back loan, kira-kira seperti itu. Jadi lu bayangin nih bisnis model si MicroStrategy kalau kalian pelajari dan kalian ngerti. Dia terbitin saham, ya, dia dapat dana, dia dapat pendanaan dari investor. Cara dia terbitin saham. Dari terbitin saham, ya, dia dapat pendanaan nih. Apa yang dia lakukan? Dari pendanaan itu dia beli Bitcoin. Ya, habis itu setelah dia beli Bitcoin, apa yang dilakukan dengan Bitcoinnya? Digadein lagi Bitcoinnya, beli Bitcoin lagi. Nah, itulah gilanya. Jadi literally orang kaya itu tajir bukan pakai duit dia sendiri, tapi pakai duit orang sebenarnya, kalau kalian ngerti ya. Jadi bukan serta-merta gini, kalau kalian kan suka kadang-kadang ngomong nih ya, menarik. Wah, gue nggak ada uang nih, gimana caranya gue beli? Nah, untuk teman-teman yang mengatakan hal-hal seperti itu, ya, berarti
kasarnya gini ya, berarti kalian belum ngerti esensi yang sesungguhnya dari orang kaya, yaitu sebetulnya nggak selalu harus uang kalian sendiri yang kalian puter, tapi bisa jadi itu uang orang lain. Uang orang lain yang nganggur di bank, yang nganggur di rekeningnya dia, nganggur di depositonya dia, orang-orang yang super kaya, uangnya juga nggak tahu mau diapain, nggak tahu mau diputer. Nah, itulah sebenarnya yang bisa kalian manfaatin juga. Nah, salah satunya itu kan ada di bank gitu loh, ngerti kan? Ada di kasarnya gini, orang kaya kan nabung di bank ya. Jadi kalau kalian mau akses ke uangnya dia ya bisa aja melalui bank ya, melalui banknya dengan cara kalian melakukan pinjaman gitu ya. Atau ya kalian bisa langsung aja ke yang punya duit, ngerti kan maksud gue? Kira-kira seperti itu. Inilah yang dilakukan para institusi besar dan orang-orang kaya sebetulnya ya. Yaitu mereka menggunakan leverage. Leverage-nya apa? Ya uang orang, bukan duit dia sendiri. Kira-kira gitu, oke? Lanjut. Tahu nggak kalian ada yang namanya crypto lending platform ya? Di kasarnya gini, crypto lending platform ini tuh ada dua jenis ya. Ada yang dalam bentuk DEX, ada yang di checks juga. Yang di dalam dunia, yang di dalam jaringan blockchain, kalian bisa lihat ada macam-macam. Kalau uang kalian di jaringan Ethereum, ada AAV, loan to value ratio-nya itu sampai dengan 80%. Kalau uang kalian di jaringan Binance Smart Chain, di BEP, ada Venus, ya LTV-nya sampai dengan 75%. Kalau kalian uangnya di jaringan Tron, TRC, kalian bisa menggunakan YouHodler, LTV-nya sampai dengan 90%. Kalau di jaringan Polygon, Arbitrum, Avalanche, dan sebagainya, ya rata-rata yang paling gede AAV, kira-kira seperti itu. Kalian bisa mendapatkan LTV sampai dengan 80%, oke? Nah, gue kasih simulasinya nih. Nah, ini ada lagi yang crypto lending platform yang non-blockchain. Contoh ada Nexo, itu Web3 bank terbesar. Bahkan ada juga di checks kalian, di exchange kalian seperti Bybit, Binance, itu juga ada earn ya. Ada juga borrow. Ada borrow function juga ya. Bybit, Binance, ada juga CoinRabbit, SpectroCoin, CakeDeFi, dan macam-macam ya. Di sini kalian basically di platform yang gue sebutin ini, kalian bisa bertindak baik sebagai investor ataupun sebagai borrower. Baik kalian yang taruh duit kalian dan kalian mendapatkan interest, atau kalian sebagai borrower, kalian yang pinjem duit dan bayar interest ya. Kira-kira seperti itu. Nah, gue jelasin sedikit. Gue berikan sedikit simulasi sama kalian ya. Ini simulasi yang sangat menarik. Ini adalah simulasi jika kalian minjem duit ya di dalam kasarnya gini. Kalau minjem duit, cara cuannya gimana sih? Nah, itu kalau pertanyaan kalian seperti itu, ini gue jelasin sama kalian ya. Ini yang banyak orang nggak ngerti ya, dan banyak ya karena nggak banyak yang ngebahas tentang hal ini ya. Kalau kalian minjem duit di kripto, cara cuannya gimana nih? Gue jelasin sama kalian ya. Pertama, contoh misalnya, ini udah lewat sih sebenarnya, ini pas tanggal seminar gue nih ya, 6 Mei 2023 kan, itu terakhir gue bikin kelas, gue bikin workshop di tanggal 6 Mei. Jadi gue masih pakai tanggal itu ya. Anggaplah sekarang ini tanggal 22 Mei ya, kalian ganti aja tanggalnya 22/5/2023. Misalnya nih ya, kalian punya uang $2.000, oke? Simple sekali, kalian punya uang $2.000 ya. Dengan $2.000 kalian beli anggaplah satu Ethereum supaya bulat, simple, hitungannya nggak ribet ya. Kan sekarang Ethereum 1.800 berapa gitu ya. Anggap aja satu Ethereum $2.000 supaya nggak susah ya. $2.000 kalian gunakan, kalian beli satu Ethereum. Nah, satu Ethereum ini kalau kalian seperti yang tadi gue bilang di atas, kalian pinjem, kalian borrow ya, kalian jaminkan. Anggaplah di jaringan Ethereum nih ya, gue balik ke atas nih ya. Anggaplah di jaringan Ethereum ini, kalian kan LTV-nya, loan to value ratio-nya sampai dengan 80%. Oke? Maka satu Ethereum kalian, jika harga Ethereum $2.000, kalian itu bisa meminjam, kalian bisa borrow sampai dengan $1.600. Ngerti ya maksudnya sampai sini ya? Kalian dari satu Ethereum kalian bisa meminjam sekitar 80%. Anggaplah 0,8 Ethereum dikali $2.000 sama dengan 1.600. Simpel sekali, oke? 0,8 ETH. Nah, let's say kalian pinjem dengan durasi jatuh tempo 1 tahun, oke? Simple, 1 tahun. Maka setelah 1 tahun, let's say di tanggal yang sama, misalnya 22 Mei tahun 2024, tanggal hari ini ya, setahun kemudian. Apa yang terjadi? Ya, semisal harga Ethereum di saat itu menjadi $3.000 per Ethereum. Ini gue pakai perumpamaan simple ya. Ya, ini yang simple-simple aja. Semisal nih, di tahun depan harga Ethereum itu 1 Ethereum sama dengan $3.000.
Nah, ini sudah waktunya kalian balikin duitnya nih, udah jatuh tempo nih ya. Yang namanya pinjem kan ada jatuh temponya ya. Sama, kalau kalian pinjam ke bank kan juga ada jatuh temponya nih, setahun berapa lama gitu-gitu. Itu kan sama ya. Anggaplah setelah setahun ya, sudah waktunya jatuh tempo, kalian harus kembalikan $1.600 yang kalian pinjem. Harga Ethereum saat itu ada di angka 3.000. Gimana kalkulasinya? Gimana perhitungannya? Nih, gue kasih hitungannya sama kalian. Pertama, kalian kan yang kalian pegang di tangan kalian saat ini adalah 0,8 Ethereum. Oke? Yang kalian pegang di tangan kalian saat ini 0,8 Ethereum, ya, kalian jual. Kalian kali harga Ethereum saat itu yaitu 3.000, maka kalian dapat uang 2.400. Oke? Kalian dapat 2.400 nih. $2.400 ini hutang kalian berapa? 1.600. Kalian balikin utang kalian 1.600. Ngerti kan maksud gua? Kalian jual 0,8 Ethereum-nya di harga 3.000, kalian dapat 2.400. Nah, saldo hutang kalian kan 1.600. Anggaplah ada bunga ya. Gua nggak hitungin bunganya sama kalian ya. Nanti kalian hitung sendiri. Ini ilustrasi simple ya. Ya anggap aja 10%, bunganya 15%. Ya lu hitung sendiri lah ya. Nah, kalian dapat 2.400, kalian balikin nih 1.600. Nah, dari sini aja kalian sudah profit $800. Oke? Nah, ketika kalian balikin 1.600-nya, kan kolateral kalian dibalikin. 1 Ethereum kolateral kalian dibalikin, ya kan? Nah, maka kalian di tahun depan mempunyai 1 Ethereum plus $800 dari hasil profit kalian balikin Ethereum yang kalian pinjam. Kira-kira seperti itu. Ngerti kan maksud gue ya? Ini ilustrasi sederhananya. Ya, ini sangat sederhana nih. Ya, ini gue kasih yang simple-simpelnya aja gitu. Gue nggak kasih jelimet dengan bunga segala macamnya. Tapi ini ilustrasi supaya kalian mengerti. Kira-kira sebenarnya kalau kalian minjem uang di kripto, apa ya? Potensinya apa? Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kan sama aja logiknya sama kalau kalian pinjem uang di bank dan kalian itu mau buat modal usaha kalian. Sebenarnya sama aja logikanya gitu loh. Kalian mau buka ayam geprek, butuh modal 250 juta. Kalian punya proyeksi sebulan ayam geprek kalian itu bisa menghasilkan berapa? 25 juta misalnya ya. 25 sampai 30 juta omset net profit sebulan misalnya kayak gitu ya. Dari 250 juta kalian kan kalian menghasilkan uang. Nah, ya udah kalian balikin prinsipalnya, kalian terima profitnya, kira-kira seperti itu dari usaha kalian. Logiknya sama aja sebenarnya, gitu loh kira-kira. Oke? Nah, ini borrow market ini banyak sekali platformnya. Ini yang checks. Contoh ini Binance punya, ya. Kalian bisa menggunakan kolateral apa? Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, Cardano, Doge, Matic, dan banyak sekali. Dan kalian bisa lihat, ini adalah bunga-bunganya, ada yang fleksibel, ada yang stable, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari, dan seterusnya bebas. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya, kira-kira seperti ini kalkulasinya. Atau ada juga yang di luar checks, di luar Binance, contoh CoinRabbit. Nih, kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau kalian, deposit 1 Ethereum, ya kalian bisa mendapatkan loan sampai dengan $1.700 gitu ya. Ini kalian bisa cek sendiri lah di platformnya. Ini cuma buat ilustrasi aja by the way ya. Nah, terus yang lebih gila adalah kalau untuk DeFi itu adalah apa? Ethereum 2.0 ya. Ini yang gue mau jelasin sama kalian, ini lebih gila lagi nih ya. Kalau kalian notice nih ya, Ethereum 2.0 ini ya, ini tuh lebih ngeri lagi dibandingkan yang gue bilang DeFi tadi ya. Karena ya technically kalian bisa udah kayak bayar bunganya itu kasarnya gini, bayar bunganya itu pakai interest. Nih gue jelasin lagi nih, Ethereum 2.0 liquid staking derivatives ini lebih gila lagi. Gue nggak tahu ini ya seberapa ini bisa nangkep, tapi nggak apa-apa, gue jelasin aja ya. Gue harap semoga kalian bisa ngerti yang gue jelasin sini ya. Jadi gini, Ethereum 2.0 ketika Shapella upgrade kemarin, yaitu kan sebenarnya mengaktifasi salah satu fitur dia yang namanya LSD, Liquid Staking Derivatives. Liquid Staking Derivatives itu apa? Dimana kalian itu bisa stake Ethereum kalian bisa deposito Ethereum kalian, dan kalian mendapatkan
dan kasarnya gini, kalian mendapatkan token lain yaitu bernama Stake Ethereum, ticker simbolnya STETH, dan STETH ini kalian bisa perdagangin lagi. Ya ini ngeri ini gue kasih ilustrasinya sama kalian ya. Itu kan tadi gue jelasin yang borrow DeFi yang simple. Ya, itu simple sekali kalau kita pakai ilustrasi dari DeFi ya. Ethereum 2.0 ini lebih gila lagi. Contoh ya, kalian punya satu Ethereum ya. Satu Ethereum kalian stake nih, kalian depositokan di Lido Finance. Ini kan logonya Lido ya. Kalian depositokan di Lido Finance ya. Lido Finance itu punya APR, annual percentage rate, itu sampai dengan 5,2% satu tahun. Oke? Gue jelasin dulu ya, 5,2% satu tahun annual percentage rate jika kalian deposito Ethereum kalian. Nah, di Lido Finance ini kan sudah support LSD ya. Ada beberapa platform yang sudah support liquid staking derivatives. Contohnya Anchor, Lido Finance, Rocket Pool. Ya, ada beberapa lagi. Gue jelasin salah satunya dari Lido ya. Jika kalian deposito nih Ethereum kalian ya, Ethereum kalian di lock di dalam Lido Finance, kalian akan mendapat yang token ini, satu stake Ethereum, satu STETH ya. Anyway, ini jangan percaya gue mentah-mentah ya. Kalian riset sendiri ya. Ini gue jelasin karena banyak yang minta. Gue jelasin aja sama kalian ya. Kalian akan mendapat ini, satu stake Ethereum ya. Stake Ethereum ini rasionya selalu 1:1 dengan yang kalian depositokan ya. Kalian deposito 1, kalian dapat 1. Kalian deposito 100 Ethereum, kalian dapat 100 stake Ethereum. Kira-kira seperti itu. Nah, lu bayangin nih. Jadi dari satu Ethereum yang kalian deposito di Lido, kalian kan udah dapat 5,2% APR ya. Jadi kalian bayangin nih, 5,2 APR, 5,2%-nya ini jalan, kalian dapat lagi satu stake Ethereum ya. Stake Ethereum ini bisa kalian macem-macemin lagi. Ya, ada beberapa platform yang dimana kalian bisa provide liquidity lagi untuk mendapatkan interest lagi. Contoh, kalian pakai apa? Curve Finance. Ya, kalau kalian satu stake Ethereum, kalian bisa pairing dengan satu wrap Ethereum, kalian bisa mendapatkan lagi tambahan 4,36% APR. Ya, 4,36% annual percentage rate. Ini gila banget menurut gua. Tapi rewardnya di dalam bentuk curve. Ya, rewardnya bukan dalam bentuk Ethereum lagi. Ya, rewardnya ini dalam bentuk Curve Finance, CRV token. Ya, selain curve, mana lagi yang bisa? Bisa lagi di Convex Finance. Ini juga gila menurut gua. Satu stake Ethereum kalian bisa pairing dengan satu Ethereum dan kalian bisa mendapatkan annual percentage rate sampai dengan 5,05%. Tapi rewardnya dalam bentuk convex, dalam bentuk CVX token. Ya, atau kalau kalian lebih mau ngambil resiko lagi, kalian orang yang nekat lebih gila lagi, tahu nggak? Satu stake Ethereum kalian bisa borrow di AAV. Ya, kalian bisa pinjem duit menggunakan stake Ethereum sebagai kolateral, tapi LTV-nya nggak sampai 80%, loan to value ratio-nya cuma 68,5%. Artinya apa? Dengan satu stake Ethereum, kalau yang gue bilang harga Ethereum misalnya 2.000 ya, kalian pinjem gitu ya, kalian pinjem dalam bentuk USDT gitu ya, kalian bisa dapat sampai hampir $1.400. Eksaknya mungkin sekitar 1.360 something kali ya, kira-kira kalau 68,5 dikali 2.000 gitu ya. Kalian bayangin, jadi udah Ethereum kalian menghasilkan bunga 5,2% setahun, stake Ethereum kalian juga menghasilkan bunga. Nah, itu gilanya menurut gua. Ini stake Ethereum ya. Ini tapi ini buat kalian semua lah ya. Gua udah ngeliat stake Ethereum itu udah kayak time bomb, tau gak lo? Gitu loh. Ngerti gak sih? Udah kayak ticking time bomb gitu. Udah kayak ya itu basically udah kayak fractional reserve banking gitu loh. Ngerti kan? Udah mirip lah. Jadi kayak apa ya, uang kalian yang kalian deposito sama DeFi ini dimainin, pinjemin lagi gitu ya, dia buat lebih banyak lagi turunan lagi gitu ya, sampai yang nggak tahu kapan meledaknya gitu. Cuman berita baiknya adalah apa? Stake Ethereum ini produknya masih sangat baru, luar biasa gitu loh, ngerti kan? Jadi masih fresh banget. Jadi menurut gue ya mungkin nggak tahu ya, kalau gue bilang ini berpotensi ticking time bomb ya masih lama lah ya. Gue nggak berpikir dalam waktu dekat ini akan jadi ticking time bomb gitu loh. Enggak. Tapi mungkin
Nggak tahu, mungkin nanti late cycle berikutnya, mungkin ya di late cycle di akhir 2025 atau di 2025, mungkin di saat semakin banyak orang yang ngerti hal ini, di saat orang-orang yang hold Ethereum ngerti hal ini, lu bayangin ya, lu punya 1000 Ethereum, lu stake gitu ya, dapat bunga 5,2% atau berapa gitu, misalnya bunga ini kan nggak fix setahu gue ya, dapat bunga, terus dapat stake Ethereumnya lagi di apa ya, diperkosa, ya bahasa gue kasar, diperkosa lagi stake Ethereumnya untuk menghasilkan uang lagi, entah dia borrow atau dia provide liquidity lagi menggunakan stake Ethereum. Wah, ini ngaco sih buat gue, gila banget, ini gila banget. Berita baiknya, tapi apa ya, ini produk baru, ini tuh upgrade baru gitu loh, ngerti kan? Jadi menurut gue, kalian semua yang memahami hal ini early, kalian semua yang memahami hal ini di awal, kalianlah yang paling bisa reap secara maksimal. Kalianlah yang paling bisa menikmati apa ya? Profitnya dari sekarang, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi kesimpulannya itu ya, itu sih yang mau gue bahas basically gitu, kayak whole materi gue mengenai ini yang gue mau bahas tentang DeFi gitu. Ini materi workshop gue, materi seminar gue, ini sebagian kecil lah yang gue share ke kalian, cuman kayak berapa nih, 10 slides mungkin. Tapi di workshop tuh sampai 130-an slides gitu loh, ngerti kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nih gue, bentar. Nih kayaknya udah sih. Sebenarnya itu aja yang gue mau share sama kalian. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Anyway, ini gue tutup dulu. Gue gedein layarnya ya. Nah, anyway, itu itu sekian penjelasan gue mengenai DeFi, kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau ada tanya-tanya, monggo, kali ini gue akan bacain comment section kalian ya. Ntar guys, gue minum dulu. Oke. Apaan nih? ICP katanya scam. Ya, lu aja deh, riset dulu deh, gue males jawabnya. Shop Kamal, butuhnya rekomendasi yang bisa naik 1000 kali lipat. Lo cari aja sendiri. Di sini bukan tempatnya. Gue bukan rekomendasi micin gitu. Gue kasih tau, gue paling ogah rekomendasi kalian koin-koin micin atau yang kecil-kecil yang bisa potensi naikin 1000 kali lipat gitu, gue paling ogah. Karena pada dasarnya kalian harus tahu resiko dan reward itu berbanding lurus. Koin yang bisa naikin kalian 1000 kali lipat adalah koin yang paling potensi ngerak pool kalian gitu. Yang ada nih dari mungkin 1000 atau 10.000 koin gitu ya, yang micin-micin, mungkin cuma 1% or less yang bisa memberikan kalian gain seperti ini gitu loh. Masalahnya, gimana cara kalian identify 1% ini? Ya itu kan terlalu sulit menurut gue, udah kayak probabilitasnya tuh kecil banget. Nah, gue tuh paling males. Ujung-ujungnya, kalau nanti ternyata rakpul nih, kalian mencak-mencak gitu. Tapi kalau profit ternyata gue kasih tahu 1000 kali lipat juga, kalian nggak bagi gue apa-apa, ngapain gitu. Jadi kalau yang kayak micin-micin, gue nggak tertarik bahas ya. Oke, lanjut. Gue lihat lagi. Oke, ini menarik nih. Gimana menurutmu KNC tanggal 24 nanti ya, kan yang elastic pool-nya ya? Apa Kybershop ada potensi kenaikan? Jujur ya, menurut gue lihat aja. Tapi menurut gue kan cukup close dengan timnya KNC, dengan Kyber Network. Menurut gue KNC ini project yang sangat-sangat legit ya, DeFi yang sangat-sangat oke. Masalah hiccups pasti ada, tapi gue sangat melihat kemungkinan Kybershop ini menjadi salah satu DeFi platform yang sangat-sangat oke gitu, oke? Oke, lanjut. Garap say testnet, enggak. Phantom lu masuk bang, enggak. Kalau boleh kapan-kapan ajakin main ke projectnya ICP. Apa nih maksudnya? Oke, nanti ini gue upload di YouTube ya teman-teman ya. Ini nanti gue upload di YouTube. Oke, ini menarik nih dari Gio nih ya. The risk associated with DeFi is huge though ya. Satu collapse yang lain bisa keseret. Ini gue setuju. Ya, gue sangat-sangat setuju. Ya, pada dasarnya kalau kalian cek di setiap late cycle pasti ada DeFi yang collapse ya. Ini gue setuju banget sama Gio ya. Gak ada bank sentral yang nyelamatin. Ya iyalah. Gini, gue ngomong fair ya. Bank-bank yang kolaps ya, Silicon Valley Bank gitu ya, Silvergate, emang bank sentral nyelamatin? Nggak juga men, gitu loh. Jadi pada dasarnya kalau menurut gue ya,
OJ apa ya, jaminan LPS apa semua tuh bullshit, nggak akan ada yang nyelamatin, nggak akan ada juga gitu, nggak akan ada juga gitu loh, nggak lah gitu loh, gue nggak percaya dengan hal seperti itu gitu loh. Oke, tapi again ya gue setuju jika di poin pertama DeFi ini huge risk, yes gue setuju ya. Tapi menurut gue kalau kalian sama gini, pada dasarnya crypto in general itu high risk investment, yes gue sangat setuju. In general nggak cuma DeFi ya. Kalian berinvestasi di crypto ini ini tergolong high risk investment meskipun liquid ya, meskipun crypto ini high risk tapi dia sangat-sangat liquid, beda sama kayak properti gitu ya. Ini ya kan ya nggak seliquid kripto atau saham gitu ya. Cuman again menurut gue resiko itu bisa kalian manage dengan cara apa? Ya pertama manage keuangan kalian, dan yang kedua kalian mengerti entry dan exit timing yang tepat ya. Menurut gue itu sekali lagi ya. Lanjut. Iya, gue setuju. Itu kalau Ethereum pump, kalau DAM ya liquid. Ini mah di mana-mana ya juga begini. Ini memang ada resiko, betul dong. Itu selalu resiko dan reward itu selalu berbanding lurus. Please deh, itu udah gue katakan berkali-kali gitu. Ini kayak statement mubazir nih. Ethereum-nya turun bang di tahun depan gimana? Oke, menarik ini dari Kevin Novaldo. Nih ya, kalau nih ini gue share gue share strategi gue pribadi ya. Ini strategi gue pribadi nih. Gue sekarang bener-bener ngerti konsep, gue ngikutin perkembangan, dan gue bener-bener catat semuanya. Ya sebenarnya ini hasil riset kira-kira di tahun 2022, bener-bener gue riset setahun, gue tracking walletnya Whales, gue sampai kayak bikin satu pemetaan gitu di kertas gitu ya, uang dari sini kemana larinya. Ya inilah gue menemukan kesimpulan, salah satunya Whales itu suka bermain di DeFi ya. Whales itu suka banget bermain di sektor DeFi gitu ya. Nah, pada dasarnya gini, kalau kita bicara kita manage risk dan reward, kalau menurut gue, sekali lagi menurut gue ya, timing yang terbaik untuk kalian explore DeFi gila-gilaan itu adalah ketika apa ya, pasca Bitcoin halving. Ya, gue sekarang juga belum exercise DeFi, belum. Honestly speaking ya, gue belum exercise DeFi, tapi gue udah ngerti banget teorinya, gue udah paham banget, dan gue udah pernah coba dalam jumlah yang sangat kecil. Ya, dalam jumlah yang sangat kecil, gue pernah coba 0,5 doang Ethereum. Ya, itu gue ngetes, karena gue pengen simulasi gue pribadi gitu loh, kira-kira caranya gimana, bayar gas fee atau enggak, terus kira-kira perhitungan interestnya seperti apa. Jadi gue coba dalam jumlah yang sangat kecil, dan itu pun kayak langsung beberapa kayak nggak nyampe 2 minggu itu langsung gue balikin ya. Tapi secara pribadi gue akan exercise ini gila-gilaan pasca Bitcoin halving. Kenapa? Karena menurut gue setelah Bitcoin halving, downside risk itu sangat rendah, while upside risk itu sangat-sangat tinggi. Ya, ini historically proven ya. Makanya gue bilang tahun ini akumulasi aja gitu loh. Kalian gini, jangan punya mental yang kalian pengen cepet banget kaya. Kalian bener-bener pengen beli sekarang, minggu depan naik 10x tuh buat gue, enggak lah, itu kalian tuh mentalnya judi bukan investor. Lu tuh gambler bukan investor gitu loh. Dan buat gue mental gambler ini lu harus buang jauh-jauh. Oke? Nah, kalau menurut gue again ya, tahun ini makanya fokus gue akumulasi. Gue akumulasi terus, gue buy terus, menaik turun gue nggak peduli, gue buy terus. Ya, supaya apa? Pasca Bitcoin halving nanti, gue udah punya banyak kripto di spot gue yang bisa gue langsung exercise untuk DeFi gitu, kira-kira seperti itu ya. Itu strategi gue ya untuk saat ini, kira-kira gitu. Nah, karena gue melihat setiap kali pasca Bitcoin halving itu biasanya upside potential sangat baik dan downside risk-nya sangat kecil, ya makanya gue pribadi akan exercise di situ gitu. Cuman jangan salah, kalau Ethereum turun tahun depan gimana gitu ya. Benar, kalian ada liquidation point ya. Misalnya nih kalian pinjam di 1.800, ternyata liquidation point-nya 1.600. Jika Ethereum turun ke 1.600, kan aset kalian akan for sale ya. Duitnya dibalikin ke kalian, Ethereum-nya di for sale, kalian langsung harus bayar interest rate-nya, kalian harus bayar bunganya ya, dan tapi kan dibalikin aset kalian. Cuman ya kalau kita ngomong resiko ya, ini pertama yang kalian harus pahamin dulu nih. Tidak ada satupun yang zero risk, itu nggak ada gitu loh, nggak ada. Gue selalu bilang resiko dan reward itu berbanding lurus. Jadi kalau gue bilang ini sesuatu yang bisa
sangat-sangat profitable, ya tentu ada resiko gitu loh. Tapi gue kasih tahu sama kalian ya, futures trading itu resikonya lebih gila loh. Sadar nggak sih kalian gitu loh? Kalau kalian trading futures pakai leverage 100 kali, itu tuh jauh lebih gila dibanding kalian exercise DeFi seperti ini. Ya kalian exercise DeFi seperti ini resikonya dua menurut gue. Yang satu adalah apa? Ya DeFi-nya bangkrut, DeFi-nya dihack, ya platformnya hancur, ya udah selesai kalian, uang kalian totally hilang. Atau ya liquidation jika memang harga kripto yang kalian kolateralkan kan drop ya, itu ada liquidation risk ya. Di situ itu dua resikonya menurut gua ya. Tapi menurut kalau lu tanya gua, lebih besar resiko kalian trading di futures gitu loh. Kalian bener-bener bisa leverage 100 kali, itu menurut gue lebih gila-gilaan sih resikonya ya. Again ya, itu yang selalu gue bilang, resiko dan reward berbanding lurus. Ini gue kasih informasinya sama kalian. Kalian bijak-bijaklah menentukan strategi kalian mau seperti apa gitu. Pada dasarnya gue selalu bilang, kalau ada yang bilang low risk high return itu bullshit. Kalian buang jauh-jauh, kalian tendang jauh-jauh. Nggak ada ya. There is no such thing as low risk high return, itu nggak bakal ada. Yang ada low risk low return, high risk high return ya. Itu berbanding lurus ya. Nggak ada tuh kayak gitu. High risk low return ya siapa yang mau gitu kan. Low risk high return nggak ada seperti itu ya. Oke, jadi ini kalau ngomongin risk ya ada dong gitu ya. Lanjut, gue minum dulu bentar, gengs. Borneo Place, kayak ada pinter aja kamu bang. Wah, gue belum ada pencapaian apa-apa kok. Gue nge-sharing doang. Ya, Borneo Place, saya main kripto ratusan juta abis. Ya, nice. Gue cuma bilang nice. Ya. Nice info. Oke, Gio, Eigenlayer. Oke, tar ya. Gue baca. Kamu belum berasa rugi main kripto, semua penipuan. Bos, gue profit bros main kripto bos. Serius. Gue profit bos. Kalau lu Borneo Place, ya ini untuk Borneo Place, lu rugi main kripto, dan lu harus strategi. Lu berarti belum belajar, lu belum ngerti apa yang lu invest. Ya, kalau lu rugi, lu bener-bener belum belajar, lu belum ngerti apa yang lu invest. Itu satu. Dan yang kedua, menurut gue ya, sekali lagi ya, kalau lu invest, kalau lu belajar suatu ya, dan lu rugi dan lu nyerah dan lu maki-maki orang yang kayak terjun di industri yang sama, that's it. Menurut gue mental lu sampah dan lu nggak akan gain anything. Menurut gue that's it. Menurut gue that's it. Lu mending hindari aset-aset yang beresiko, lu hindari resiko tinggi, lu play safe, lu kerja santai aja, udah. That's it menurut gue. Karena kenapa? Nih gue ngomong nih, contoh nih ya, misalnya tahun lalu bisnis kopi menjamur gitu ya, ada nggak orang bisnis kopi dan rugi? Ngerti nggak maksud gue? Ini nggak berlaku di kripto, nggak berlaku di jenis investment, ini cuma spesifik investment ya, saham, kripto, nggak cuma berlaku gitu. Tapi buat gue generally speaking, kita ngomong di dalam dunia bisnis pun ini berlaku. Misalnya marketnya lagi hype soal kopi gitu ya, misalnya nih ya, hype soal kopi ya, lu ikutan nih invest di kopi gitu ya, terus lu rugi, lu bangkrut. Ya karena mismanagement, karena lu nggak ngerti, karena lu juga bukan pemain kopi handal, karena lu nggak bisa ngeracik yang enak, lu nggak ngerti manajemen, tempat lu nggak strategis, harga lu terlalu mahal, cup lu jelek, branding lu sampah, marketing lu nggak bagus, and so on ya, kira-kira seperti itu ya. Nah terus jika lu rugi dan lu bankrupt gitu ya, masa lu bilang, wah lu yang main kopi nggak mungkin lah gitu, ngerti kan maksud gue? Nah ini mentalitas yang menurut gue, lu kalau punya mentalitas seperti ini, lu nggak akan bisa achieve anything. Rather ya, gue selalu tanemin mindset diri gue. Nih, gue jujur sama ngomong ya, kalau kalian follower lama gue, kalian pasti udah pernah dengar cerita ini ya. Gue tuh di saham sudah pernah rugi ratusan juta. Literally, ratusan juta gue udah pernah rugi di saham ya. Apakah gue nyerah? Enggak, sama sekali. Kalau gue rugi, gue lihat kenapa gue salah, apa yang salah. Gue pelajari ulang, gue invest lagi, gue bangun lagi pelan-pelan. Ya menurut gue, it's the beauty of the process. Itu satu proses yang semua orang kalau mau benar-benar mencapai satu keberhasilan, satu titik yang lebih tinggi, yaitu itu titik yang semua orang harus lewatin. Itu menurut gue fair. Oke? Oke, lanjut ya. Hotbit tutup bang, lu ada invest di sana nggak? Nggak nih sayangnya. Untung gue di Hotbit nggak, oke?
Nah, Wahyu, ini menarik nih. Adanya Ethereum 2.0 borrow lending ini dengan APR tinggi dan bisa digulung terus. Bang, bakal nyikat gak, Bang? Definitely ini satu satu area yang berbeda ya. Area yang berbeda ya. Ini kan gue ngomong area decentralized finance ya. Ini kan di luar perbankan. Ini kan di luar sentralisasi gitu loh. Jadi memang udah pasti beda ya. Jadi udah pasti beda. Oke? Lanjut. Anyway, gue sambil baca-baca komen, nanti gue ini ya jawab-jawabin kalian ya. Nah, oke, ini dari Kak Joni menarik sekali ini ya. Anyway guys, kita kan hari ini topiknya mengenai DeFi. Kalau bisa pertanyaannya seputar DeFi ya, biar lebih seru ya. Bang, menurut abang copy trade gimana? Copy trade sih menurut gue ya, kalau kalian mau coba silahkan, tapi personally gue nggak lakukan. Oke? Nah, ini Kak Jo menarik nih. Sorry, Bang, kalau kesepakatan batas utang US dinaikkan, debt ceiling ya, kira-kira respon market gimana? Ya udah pasti sangat-sangat baik lah. Kenapa? Karena ya simpelnya gini kan, debt ceiling dinaikin kan berarti ya money printer goes on ya, Fed akan print money lagi, lebih banyak lagi, mereka akan naikin batas utangnya dan mereka akan print money ya lebih banyak lagi. Ya itu buat gue, kalau mereka print money larinya kemana ya? Larinya ya ke equity market, ke saham, ke kripto, ke aset-aset seperti itulah ya kira-kira. Jadi in my personal opinion ya kalau memang debt ceiling dinaikkan, yang which is menurut gue pasti dinaikin ya, menurut gue nggak melihat peluang US akan default. Jujur gue nggak ngeliat peluang itu sama sekali, atau kecil sekali lah ya peluang US akan benar-benar jadi default ya, sehingga gue yakin at some point pasti debt ceiling ini akan dinaikin dan ini akan jadi katalis lagi untuk next bull market, kira-kira seperti itu ya. Iku baru, Bang, Bitcoin kira-kira turun ke berapa dulu ya? Gue jujur ngomong nih ya, gue nggak terlalu TA untuk belakangan ya, gue nggak terlalu melakukan technical analysis ya, tapi gue benar-benar mengakumulasi terus semua kripto gue, karena pada dasarnya gini guys, nih ya, gue melihat gini, segala sesuatu kan ada resiko ya. Kalian buy ada resiko, kalian tidak buy juga ada resiko. Oke? Ngerti kan maksud gue? Kalian buy ada resiko downside risk, tapi kalian punya potensi untuk naik, untuk appraisal ya, untuk kalian untuk harga kalian, untuk aset kalian itu harganya meningkat. Itu jika kalian beli ya. Itu rewardnya. Tapi kalau kalian tidak beli, ya resikonya ya kalian ketinggalan. I mean orang-orang yang beli tentu mendapatkan kenaikan, tapi ya tidak resikonya adalah ya kalian tidak mengalami downside risk ya. Menurut gue tahun ini, again, dari sejak pertengahan Januari, gue sudah membuat outlook gue 1 tahun. Kalian cek aja video gue dari Januari, gue udah bikin outlook 1 tahun gue. Menurut gue, overall, ini akan bergerak sideways, ya. Sehingga di masa sideways ini adalah waktu yang terbaik untuk akumulasi, ya. Akumulasi sekali lagi, ya. Kalau kalian punya uang, let's say 100 juta, ya udah kalian bagi aja 10 bulan, sekali beli 10 juta, that's it. Nggak perlu kalian cari tahu harga bottom itu di mana, gitu ya. Karena menurut gue, again, kalau lu tanya gue ya, bottom is in. Kita udah melewati bottom di 15.000 Desember kemarin. Itu menurut gue that's the bottom, dan gue saat ini tidak melihat kita akan visit lower low di bawah 15.000 untuk saat ini. Gue melihat peluangnya sangat kecil ya. Menurut gue bottom was in ya. Jadi tapi kan pertanyaannya kan sekarang harga ini lagi bergerak sangat fluktuatif gitu ya. So kita kapan nih beli gitu ya? Menurut gue ya, ketimbang kalian repot-repot, pusing-pusing, capek-capek, ada satu strategi ya di mana kalian itu bisa manage resiko dan menempatkan posisi risk kalian itu moderate gitu, di tengah-tengah gitu loh, ngerti kan? Ngerti ya maksud gue ya. Jadi ya udah kalian cicil aja gitu loh, ngerti kan? Kalian beli tidak langsung sekali jebret 100 juta, tapi kalian cicil secara bertahap, sehingga ada kalanya kalian beli ketika harganya di atas, tapi mungkin ada kalanya juga kalian bisa jemput ketika harganya lagi turun. Kira-kira seperti itu strategi dollar cost average ya. Wolfhard, bakal kayak Luna nggak nih stake Ethereum? Kalau sampai kayak Luna sih enggak lah, enggak sih. I don't think so ya. After all ini Ethereum ya. I don't think so ya. Gue nggak berpikir sampai kayak begitu. Sebenarnya kan stake Ethereum ini kan supaya Ethereum yang dimasukin, Ethereum yang dideposito ini kan bisa diputar lagi dengan kolateral ya Ethereum yang didepositokan ini. Kira-kira kan seperti itu gitu loh. Nah, kalau sampai Luna sih menurut gue enggak gitu ya. Tapi at some points mungkin akan tanda kutip
dikit jebol ya, mungkin aja gitu loh, mungkin aja udah kayak ticking time bomb, mungkin aja gitu. Cuman kalau sampai kayak goes to zero, I don't think so, nggak ya gitu. Kayak Luna ini kan bener-bener itu kan ya udah kayak rug pull gitu, nggak sih. Lanjut ya. Nah ini menarik dari BroPay. Bang, berarti kalau minjem jaminannya koinnya, kalau nggak bisa bayar koin jadi jaminan? Ya fair dong, sama aja kalau kalian seperti kalian exercise pinjaman di bank, sama aja kalian pakai kolateral surat tanah gitu ya. Kalau nggak bisa bayar ya gimana ya, disita lah surat tanahnya sampai kalian bisa bayar. Ya sama aja gitu, nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada bedanya. Tapi memang gini guys, ini satu area yang menurut gue ya seperti yang gue bilang ya, makanya ini area yang orang tuh jarang sekali exercise gitu loh. DeFi, perbankan gitu ya. Rata-rata ini cuma dimengerti kalangan-kalangan ya yang memang secara ekonomi mungkin di level A gitu loh, ngerti kan? Kalau orang nih kasarnya gini ya, kalau level ekonomi ini gue bagi jadi A, B, C, D, E ya, ada 5 level gitu ya. Memang akses pengetahuan ke perbankan, akses informasi ke perbankan ini rata-rata cuma dimiliki golongan A sama B gitu loh. Rata-rata C, D, E nggak punya gitu loh, ngerti kan? Karena ya CDE sibuknya apa? Ya fokus bekerja gitu ya untuk menghasilkan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Rata-rata kalau orang sudah terjun di dalam dunia usaha biasanya udah ngerti gitu loh, ngerti kan? Karena mereka butuh liquidity untuk modal usaha untuk diputar. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Apalagi nih yang seru nih. Ini pertanyaan personal banget sih. Average ICP kamu di berapa, Bang? Di rata-rata harga ICP gue itu masih di bawah $5, oke? Lanjut. Nah, ini Cornelius benar. Ini udah kayak institusi investasi kita di DeFi, tapi bagaimana cara untuk memanage risk? Nah, ini yang tadi sudah gue mention ya. Ini kayaknya gue udah ketinggalan banget pertanyaan ini. Gue lihat udah ada 180-an new message. Cuman sorry banget kalau nggak semuanya bakal kejawab, tapi gue akan usahain bisa baca dengan berurutan ya. Ini dari Cornelius menarik ya. Cara untuk memanage risk seperti yang tadi gue udah bilang ya. Kalau kalian mau exercise risk di DeFi ini, buat gue ada steps-nya ya. Pertama step 1 yang gue lakuin ya. Gue gini. Gue cuma share yang gue lakuin. Gue nggak share yang gue nggak lakuin. Oke? Gue share yang gue lakuin. Step 1, akumulasi dulu kriptonya. Ya, di tahun ini makanya gue bilang gue akumulasi terus. Ya, itu step 1 menurut gue. Step 2, kapan gue mulai start borrow? Ya, ketika apa? Pasca Bitcoin halving. Ya, at that moment gue akan start borrow. Ya, karena ya itu sekali lagi yang gue bilang, downside risk-nya nggak segitu besarnya, tapi upside potensialnya sangat-sangat tinggi setelah Bitcoin halving. Ya, makanya gue tidak sekarang borrownya nggak sekarang. Jadi gue bisa profit tuh dari dua kali lipat setelah Bitcoin halving. Kalian bayangin misalnya nih ya, gue punya 10 Ethereum ya, pakai ilustrasi tadi aja, gue punya 10 Ethereum ya, setelah Bitcoin kan gue sekarang nabung dulu nih, misalnya sebulan gue beli satu Ethereum ya, tapi ya udah gue diemin aja di spot wallet gue gitu loh. Nanti setelah Bitcoin halving, strateginya ya, setelah Bitcoin halving ya udah 10 Ethereum itu langsung gue masukin ke DeFi, gue bisa borrow sampai 80%. Ya, meanwhile Ethereum gue yang di sini nih menghasilkan bunga, ya udah. Ketika gue borrow, gue beliin Ethereum atau gue beliin aset lain ya, mungkin yang punya potensi yang sangat baik. Jadi gue growth 2 kali ya. Yang pertama gue dapat bunga di sini ya, gue dapat interest daripada Ethereum holdings gue. Dan yang kedua gue dapat capital gain dari Ethereum gue yang di sini. Ngerti kan? Ethereum yang gue jaminkan di sini, dan dari yang gue borrow di sini ya, gue dapetnya capital gain doang gitu. Meanwhile tapi gue harus bayar interest. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi gue bagi 2 kubu nih. Ini yang memang misalnya ini yang memang punya gue sendiri nih, ini yang gue akumulasi sepanjang tahun ini nih, kan sepanjang tahun ini gue akumulasi ini terus. Nah, dari yang gue akumulasi ini, ya, gue bisa dapat apa? Gue dapat 1 interest rate, ya, gue dapat bunga dari apa? Stake, ya, dan yang kedua gue dapat apa? Capital gain, ya. Setelah gue stake, gue dapat bunga, gue juga dapat capital gain dari hasil, ya, gue dimin selama misalnya 1 tahun, 1,5 tahun, I don't know, kira-kira seperti ini. Jadi dari yang sisi sini gue dapat interest dan dapat capital gain, dan dari yang gue borrow, ya, gue mendapat apa? Ya, capital gain doang, gue nggak dapat interest, karena kan gue harus bayar bunga malah, ya, atau gue harus bayar bunga di sini gitu. Nah, makanya itu menurut gue salah satu strategi yang gue pasti akan exercise. Pasti 100% akan gue exercise. Makanya tahun ini gue cuma akumulasi.
Gue tahun ini akumulasi terus, ya trading tipis-tipis ada, dan gue akumulasi terus, akumulasi terus, gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi anyway gini guys, ini yang kalian harus notice juga satu hal ya. Kenapa gue masih insist akumulasi Ethereum ya? Salah satunya itu karena gue bakal borrow gitu. Kenapa gue dari sejak gara-gara riset gitu ya, gara-gara benar-benar ngulik hal ini, gue jadi notice, oh gue harus akumulasi Ethereum nih gitu, karena itu salah satu aset yang bisa kita jaminkan, kira-kira gitu. Gak bisa kalian jaminin AI Doge gitu atau PP gitu ya, setahu gue belum bisa ya. Dan masalah gini, kalau di checks gitu ya, kayaknya setahu gue sih rate-nya bisa lebih mahal dibanding kalian di DEX gitu, tapi atau di DeFi gitu ya. Tapi nanti kalian kulik lagi lah. Gue sendiri pasti nanti akan update lagi hal ini di tahun depan gitu ya. Pas gue ada exercise, gue pasti akan update. Gitu ya. Staking kayak gitu lewat exchange atau lewat mana bang? Nah ini tadi udah gue jelasin ya. Kalau DeFi ada AAV gitu ya. Kalau exchange di Binance, di Bybit, ya itu pada bisa lakuin ini. CoinEx juga, OKX juga bisa. Kemarin soalnya gue baru dari acara OKX kan, ketemu teman-teman sesama kreator Web3. Banyak banget yang bisa kok. Kalian kulik aja gitu ya. Ini gampang banget. Ini gampang banget. Lanjut apalagi ya yang menarik ya. Gila ini udah 1 jam lebih. Seleb Indo mantap bang, thank you sama-sama yang ya buat teman-teman yang ngerasa dapat sesuatu, thank you ya, udah nyimak juga. Apalagi ya, ini Borneo Place kita cuekin aja ya, gue nggak tertarik bahas statementnya dia, terlalu bodoh soalnya. Ntar ya gue lihat-lihat lagi ya. Guys serius, jangan dihujat Borneo Place-nya, jangan, biarin aja. Menurut gue paling enak dicuekin aja, anggap nggak ada aja, itu lebih menyakitkan menurut gue dibanding tanggepin. Haters itu ketimbang ditanggepin ya, paling enak tuh dianggap nggak ada gitu, itu lebih nyakitin. Nah ini dari Koncone Ultraman, Crypto Winter kapan bang? Udah lewat bro. Menurut again ya, menurut gue personal opinion, Crypto Winter itu sudah lewat gitu ya. Menurut gue musim gugur dan musim dingin sudah lewat di tahun lalu. Oke? Lanjut. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sorry ya, aduh. Gue yakin tapi nggak apa-apa, gue jawabin ya. Buat teman-teman yang nanya kok harganya ada yang nanya ICP kok harganya stuck gitu ya, atau yang lain-lainnya ya gitu ya. Ini gue cuman akan jawab buat kalian semua. Pada dasarnya gini loh guys. Semua kripto, anything, lu mau ICP mau apapun gitu ya, yang kalian akumulasi di tahun ini ya, pada dasarnya dia itu nggak akan ngepump, menurut gue nggak ngepump di tahun ini, bukan waktunya gitu loh, ngerti kan? Belum Bitcoin halving, makanya tahun ini kita akumulasi santai aja gitu loh. Akumulasi itu it means gini, gue tantang kalian semua di sini ya, simple sekali ya, gue tantang kalian kayak gini, simple sekali. Kalau kalian mau ngerti gimana caranya jadi seorang investor ya, habis kalian beli, udah kalian jangan lihat chart, cuekin aja gitu loh, nggak usah kalian lihat, wah, naik 5% kalian happy, nanti turun 3% panik gitu. Ngapain? Gue sendiri nggak ngeliatin, gue nggak peduli. Gue cuman akumulasi, gue beli rata-rata ICP gue stake di NNS, gue cuekin, ya udah, gue nggak mau pusing lagi dia ngapain gitu loh. Gue rata-rata gue stake aja di NNS beres. Gitu ya. Jadi memang bukan karena kurang influencer, bukan karena kurang apa, ya karena memang the liquidity is not there gitu loh. Ini belum cycle-nya, belum waktunya gitu. Makanya gue bilang tahun ini kalau kalian yang sudah melek kripto, beruntunglah kalian karena kalian dikasih kesempatan untuk akumulasi gitu loh. Panennya kapan? Ya tahun 2024-2025 itu panennya gitu loh. Sama kayak gini loh, geng. Sama kayak misalnya kalian nanam beras, nanam padi gitu ya. Ini gue suka nih statementnya Warren Buffett nih ya. Kalian nggak bisa menghamili 9 cewek dan berharap bayinya itu keluar dalam 1 bulan. Nggak bisa gitu loh, ngerti kan?
Kalian nggak bisa dapat bayi dengan gini, ini gue lupa kira-kira ya, tapi gue harap kalian ngerti kan, satu bayi itu kan, cewek itu kalau hamil gitu ya, bayi itu dikandung 9 bulan ya. Warren Buffett tuh bilang gini, kalian nggak bisa mendapatkan anak dalam waktu 1 bulan dengan cara menghamili 9 cewek, nggak bisa gitu loh, ngerti kan? Yang namanya prosesnya itu harus kalian enjoy, harus kalian tunggu dengan sabar gitu, nggak ada jalan lain gitu loh, ngerti kan? Sama kayak kalian punya anak, keluarnya nanti 9 bulan lagi, terus kalian mikir, oh gimana caranya supaya cepat keluar? Ah mungkin nih kasih makanan yang banyak nih gitu loh. Yang ada istri kalian gembrot gitu loh, ngerti kan? Belum tentu keserap juga makanan yang mana kalian, yang ada istri kalian gembrot gitu, diabetes, ngerti kan? Gak ada caranya gitu loh. Jadi memang simply ya, hal yang terbaik itu nunggu, bener deh. Ini art yang menurut gue orang tuh masih nggak paham. Art of waiting. The money is made in waiting gitu loh. Nggak usah kalian trading, nggak usah kalian pantau. Tunggu, sabar ya. Pada waktunya dia akan menghasilkan. Sama kalian nanam padi gitu ya. Mau kalian banjirin air, misalnya gini, normalnya dia dapat takaran air sehari 200 mili gitu ya. Nggak bisa kan kalian siram 2 liter dan dia 10 kali lipat lebih cepat pertumbuhannya, kan nggak bisa, yang ada mati gitu loh, ngerti kan? Sama aja gitu loh, kok ICP project bagus tapi kok harganya stuck di situ-situ aja, apa kurang influencer? Nggak ada hubungannya gitu loh, ngerti kan maksud gue? Nggak ada hubungannya, pada dasarnya mau Bitcoin, Ethereum, apapun ya, this is not, ini memang bukan musim panen, bukan waktunya kalian reap profit di tahun ini, no gitu loh. Kalau kayak misalnya gini, ada kemarin kayak meme PP gitu ya, yang toto naik sampai 300.000 kali lipat, ya itu one of a kind yang kayak itu udah terlalu sulit untuk ditebak dan ya itu terlalu sulit lah gitu. Tapi gue ngomong yang in general ya, in general gitu loh, ngerti kan? Jangan gini, bener deh. Kalian tuh bener-bener teman-teman di sini kalian harus ngerti artnya gitu loh. Money is made in waiting, sabar gitu. Karena gini. Tapi memang rata-rata gue temukan ya, ini mungkin agak keras nih. Tapi rata-rata gue temukan justru orang-orang yang nggak sabar itu karena mereka yang invest dengan uang panas. Makanya kalian nggak sabar. Nih, gue kasih tahu satu hal yang ini mutlak menurut gue ya, sangat-sangat mutlak. Kalian tuh kalau invest, entah itu kripto atau saham, high risk asset seperti ini ya, kalian tuh pakai uang dingin, jangan pakai uang panas, jangan pakai bukan uang panas, uang dapur, jangan. Itu yang ada, ya kalian panik. Ini yang bikin orang tuh pada panik dalam investasi karena pakai uang dapur ya. Lu punya tabungan 10 juta, 10 juta ini udah termasuk dana darurat, uang dapur lu gitu-gitu kan, uang kebutuhan sehari-hari lu, biaya nikah lu gitu loh, biaya lahiran anak lu pakai buat invest. Dan ketika cycle-nya salah atau misalnya nggak naik gitu ya, lu panik gitu, kok nggak naik-naik gitu loh, ngerti kan? Menurut gue itu kan ya ngaco gitu loh. Tapi kayak gue pribadi ya, gue invest kripto ya bener-bener dengan uang dingin gue gitu, bukan dengan uang yang memang gue pakai sehari-hari. Ini bener-bener uang yang dingin gitu. Gue hidup tanpa uang ini 1 tahun ke depan pun gak ada masalah gitu, makanya gue lemparin aja ke sini dan ya gue tunggu gitu. Ini bener-bener uang yang gue investasiin, uang yang kayak gue tanpa uang ini selama 1-2 tahun ke depan gak ada masalah gitu loh ya. Jadi itu kalau kalian invest dengan uang dingin, ya kalian akan santai, bener santai banget gitu. Karena gini, basically daily needs kalian terpenuhi, kalian punya pekerjaan yang baik, kebutuhan sehari-hari kalian juga ya kalian aman gitu. Oke? Lanjut ya. Venom menurut gue bagus untuk Blue Sky ya. Venom menurut gue salah satu project yang cukup promising karena gue udah tes juga, gue udah ikut testnetnya. Menurut gue cepat, menurut gue TPS-nya cepat, gas fee-nya kelihatannya kecil, tapi kita kan belum tahu harga satuannya nanti berapa. Tapi menurut gue itu cukup bagus ya. Tapi kita lihat aja sama-sama. Gue sih udah kerjain testnetnya ya. Ada airdrop atau enggak kan masih uncertain ya. Gitu. Untuk situation, yes ya, itu seperti yang gue bilang tadi ya. Berarti kalau mau aman stake-nya pas habis Bitcoin halving, yes. Downside risk-nya itu yang gue bilang segala sesuatu kan risk dan reward ya. Ini yang gue bilang itu butuh strategi ya. Kalian
kalian bisa melihat risk, kalian bisa melihat reward, kalian ngerti dua-duanya dengan baik, dan kalian ngerti general perspektifnya, kalian akan bisa temuin strategi yang terbaik. Gitu loh, ngerti kan? Bukan kalian gegabah-gegabah, cuman ngelihat reward gitu ya, akhirnya kalian trading futures leverage 100 kali, ya yang ada kalian kena likuidasi, dan ujung-ujungnya kalian nyalain orang lain, yaitu mah lu yang goblok gitu loh, ngerti kan? Lu yang tolol, bener deh. Gue paling jengkel sama orang-orang kayak gini. Itu bener-bener lu yang goblok, lu yang tolol, tapi nyalain orang gitu. Karena kalian gak belajar gitu loh. Basically, dalam apapun yang kalian kerjakan di hidup kalian tuh butuh belajar, kalian butuh strategi, kalian butuh ngerti. Makanya kenapa anak-anak sekolah dulu, TK dulu, baru SD gitu. Ini mah sama aja kalau kalian di dunia kripto atau dunia investment atau dunia trading gitu ya. Lu baru belajar, baru ngeliat tutor-tutor dikit gitu ya, tapi langsung masuk futures, trading leverage 125 kali gitu loh. Terus sekali entry juga rata kanan 100%, yaitu mah ya udahlah lu ya itu mah kata-kata yang paling tepat, ya itu lu yang goblok kok, lu yang toil, masa yang salah futuresnya gitu loh, ngerti kan maksud gue ya, gitu ya. Itu sama aja kayak lu punya anak nih ya, masih umur 5 tahun lu masukin kuliah gitu, yang ada dia yang nggak bisa ngikutin gitu. Makanya kenapa semua tuh ada steps-nya, semua ada tahapannya ya. Kalau kalian mau pelajari, kalian mau bener-bener riset, semua tuh ada tahapannya gitu. Sama kayak anak-anak ya, TK dulu, habis itu SD gitu, habis itu SMP, SMA, kuliah, baru dia bisa kerja, baru dia punya ilmu gitu loh, gitu ya. Jadi gitu ya, ini gue setuju sama ya, situation seperti yang tadi gue katakan, itu harus kita manage, resiko dan reward itu bisa kita manage ya. Cara gue manage resiko untuk DeFi itu yang tadi gue bilang, gue akan start exercise ini semua setelah Bitcoin halving, dan sekarang ya gue kumpulin dulu aja santai gitu ya. Lanjut. Oke, ini untuk teman gue nih, untuk Brother Edmond Shop ya. Akumulasi terus uang dari mana? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi gue cuma punya jawaban. Ini gue udah mention berkali-kali di live ataupun di video. Gue cuma mau bilang kayak gini ya. Kalau kalian mau tajir, itu kalian perlu ngerti dua hal ya. Ini serius gue. Kalau kalian mau bener-bener kaya ya, kalau kalian mau mencapai satu kekayaan yang sangat-sangat baik, kalian perlu ngerti dua hal ya. Anyway, gue sendiri masih grinding ya. Gue sendiri belum yang bilang gue udah sekaya itu, enggak lah, belum. Gue juga masih grinding ya. Ada dua hal yang harus kalian lakukan ya. Pertama, kalian harus ngerti how to make money, gimana cara menghasilkan uang, dan yang kedua, how to save money, how to invest your money ya. Kalian harus ngerti dua cara itu. Gagal di salah satu nggak bisa gitu loh, ngerti kan maksud gue? Kalian cuma ngerti how to make money tapi nggak bisa save, ya udah kalian kerja punya income 30 juta, 50 juta, 100 juta, tapi habis itu kalian foya-foya, beli, ganti gadget terus, makan di luar terus, ya selesai deh lu, ya gitu loh, ngerti kan? Pengeluaran dan pendapatan berbanding lurus, nggak bisa gitu ya. Atau yang kedua, kalian nggak bisa make money, tapi ngerti save money, nggak akan bisa juga. Apa yang mau lu save gitu loh, ngerti kan? Lu ngerti nih investasi gitu loh, tapi nggak bisa make money-nya gitu. Ya nggak bisa juga om gitu loh, nggak bisa juga guys gitu. Kalian harus ngerti dua hal ini, how to make money and how to save money. Ini buat gue satu kemutlakan yang kalian benar-benar harus ngerti gitu loh, supaya kalian bisa mencapai satu kondisi yang baik, kira-kira gitu. Nah, di konten ini jujur gue lebih fokus on how to save, dan terutama dalam sektor kripto gitu ya. Tapi kalau untuk how to make money, kalian mungkin boleh cari lah kreator-kreator lainnya atau peluang-peluang apa gitu untuk gimana caranya make money. Dan gue jujur nih sama kalian ya, gue sendiri masih grinding. Gue tipikal orang yang dari dulu percaya kalau kita harus punya lebih dari satu source of income. Target gue selalu, ini target gue ya, target gue pribadi selalu gue harus punya lebih dari 3 source of income gitu ya. Untuk saat ini gue cerita sama kalian, gue punya 6 source of income. Saat ini ya, gue punya 6 sumber penghasilan gitu loh. Ya makanya ya gue tiap hari sibuk, gue bener-bener grinding, gue kerja keras gitu loh untuk ya buat punya liquidity nih, buat gue save, buat gue invest, kira-kira gitu, oke? Nah, anyway, wah gila anjrit, gue ngomong udah
hampir 1 jam 20 menit ya, nggak apa-apa. Paling tar lagi gue off ya, paling gue cuma baca 2 pertanyaan lagi bis itu gue off ya, jangan lama-lama otherwise tar kalian boring ya. Oke. Itu apa siapa tuh Borneo Place, diamin aja ya guys ya, gue nggak keganggu kok sama sekali ya. Apa nih? Iya nih, ini mental bisnis gue setuju. Anehnya orang kebanyakan berani jor-joran di futures, tapi giliran di spot kebanyakan mikir. Exactly, ya. Oke. Apa lagi nih? Gue cari 2 pertanyaan lagi ya. Gue cari 2 pertanyaan lagi yang menarik ya. Oke, dari Begal PSD, Bang lagi banyak berita Bitcoin mau koreksi. Apakah menurut Abang benar? Gue cuma bisa bilang kayak gini ya, koreksi sama dengan buying opportunity, that's it ya. Kalian nggak perlu, kalau menurut gue, kalian nggak perlu pusing ya. Tapi koreksi sama dengan buying opportunity, that's it. Menurut gue cuma itu doang ya. Gue nggak, jadi gini. Kalau kalian punya mindset, kalau kalian ngerti, kalian kasarnya gini, kalian punya gambaran yang utuh mengenai strategi kalian gitu, kalian bisa look forward untuk misalnya 1-2 tahun ke depan itu apa ya potensi yang bisa kalian achieve, kalian punya gambaran besarnya, kalian akan melihat koreksi itu sebagai peluang ya. Tapi sayangnya gue masih ngelihat banyak orang yang banyak sekali gue temukan di komen yang melihat koreksi itu sebagai kayak malapetaka gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Koreksi ini turun 5%, panik gitu ya. Atau Bitcoin dari 30.000 drop ke 26.000 gitu. Padahal dia nggak ngelihat Bitcoin itu sudah dari awal tahun naik dari 15.500-an ke 30.000 lebih gitu loh. Bitcoin sudah naik kira-kira 100%, giliran koreksi 10% panik gitu loh. Nah ini yang buat gue gini, gue cuma bisa bilang kayak gini sama kalian. Kalau kalian ngelihat setiap hourly movement, daily movement ya, drop 3%, 5% dan kalian panik, it means mungkin ada 2 hal. Either kalian belum bener-bener punya gambaran besar yang clear, atau ya memang kalian pakai uang panas kalian pakai uang dapur kalian gitu loh. Jadi gue cuma bilang gini, bisa nggak Bitcoin koreksi? Bisa aja. Tapi gue akan ngeliat ini sebagai satu peluang. Ini akan jadi sebagai satu kesempatan emas untuk gue terus akumulasi. Jadi gue ngeliat merah itu justru sebagai hal yang, wah gila ini kesempatan untuk gue beli lagi gitu loh. Bukan gue panik, bukan gue takut ngeliat itu candle merah. Tapi kalau ada candle merah, gue akan dengan senang hati untuk beli lagi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, satu lagi. Aduh. Rian rungkat 100 juta di Raca. Aduh, gue cuma bisa bilang kalau jadi gini untuk temen ini terakhir gue cuma mau bilang kayak gini deh untuk temen-temen yang banyak yang mengalami loss di bear market tahun lalu ya. Gue cuma mau bilang I'm sorry, mungkin ya kalian loss ya, kalian semoga itu bukan uang bukan uang dapur kalian gitu ya. Dan gue cuma mau bilang gini. Jangan sampai kalian yang loss di bear market, it means timingnya yang kurang tepat dan kalian ini membuat kalian tutup mata sama peluang di industri ini. Ya menurut gue akan sangat sayang sekali kalau kalian yang udah loss di bear market tahun lalu dan kalian udah tutup mata, kalian langsung ngeliat ini sebagai scam, etc. gitu ya, dan kalian ngeliat ini sebagai satu ngeri, wah nggak mau gue di sini lagi gitu. Aduh, ya itu pilihan kalian sih anyways ya. Gue cuma berdoa semoga kalian yang memang tidak invest di kripto, kalian memang punya usaha, kalian punya bisnis di sektor real yang memang sangat yang baik dan membuat kalian sangat-sangat menghasilkan dengan sangat baik. That's good ya, that's good ya. Pada akhirnya gue cuma ngasih tahu menurut gue. Tahun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita akumulasi. Sekali lagi akumulasi ya, have general, punya pandangan yang lebih lebar, punya time frame investment yang lebih panjang ya. Jangan sampai lu beli Bitcoin sekarang di harga 26.000 sekian, turun ke 25.000 mencak-mencak panik. Ya aduh, buat gue udahlah. Kalau kalian tipikal yang seperti itu, udahlah lu jual aja semuanya, masukin rekening lu, udah lu usaha apapun silahkan ya.
Jangan kripto, mungkin kripto nggak tepat buat lu gitu loh. Either kripto nggak tepat buat lu atau memang lu belum belajar gitu, atau memang lu belum dapat gambaran utuhnya. Kira-kira gitu ya. Paling itu sih. Ini terakhir nih, ini dari Bitcoin Laundry nih. Ini bro Bitcoin Laundry nih menarik nih. Nih ya, ini gue lihat lu udah dari awal nih ngomong ini nih. Ntar gue dulu. Bahas Pulse Chain dan Pulse X bro. Ini topik apa ya? Ini topik yang seru nih. Ini sih seru nih, Pulse Chain dan Pulse X ya. Gue kasih tau sama kalian ya, Pulse Chain dan Pulse X itu gue udah invest. Ini gue jujur sama kalian. Pulse Chain tuh gue nggak invest, gue nggak ikut sacrifice phase-nya, gue lewat ya. Tapi Pulse X, yes, gue ikut sacrifice phase-nya ya. Gue ikut tuh Pulse X ya. Dan Pulse X itu, wah gila naik kenceng banget beberapa hari terakhir ini. Happy banget gue ngeliat saldonya ya. Tapi gini ya, again ya, Pulse Chain ini kan sebenarnya dia aim to be layer 1 ya, tapi dia sendiri kan dibangun di Ethereum ya. Dan dia katanya klaim dia akan punya gas fee yang lebih murah segala macam ya, itu klaimnya kita lihat aja sama-sama. Tapi pada akhirnya menurut gue token itu harganya appraise atau enggak itu kan tergantung seberapa banyak developer yang mau build di ekosistemnya ya. Kita lihat aja sama-sama apakah akan ada developer yang benar-benar build di ekosistem Pulse Chain, kita lihat aja ya. Tapi menurut gue risk reward Pulse X sangat-sangat oke ya, makanya gue udah pasti hold sampai late bull market nanti gitu ya. Gue udah pasti hold gitu ya. Ya gitu. Tapi memang banyak yang nggak suka kan dengan ya, Richard Heart ini banyak yang suka, cuman ya dia emang kelihatan nyebelin ya. Cuman jangan salah loh, historically salah satu kripto yang performnya sangat bagus di cycle sebelumnya itu ya Hex ya, punyanya dia gitu ya. Tapi ya kita lihat lah sama-sama. Gue cuma bisa bilang yes I do have Pulse X, tapi Pulse Chain gue nggak punya ya. Gitu. Gue bahkan udah bikin videonya dari sejak Desember atau November 2021 tuh, di saat pas bear market ya. Kalau kalian follower gue dari 2021 ya, gue kan udah berkali-kali secara aktif nyuruh kalian exit kan di kuartal 4 2021 gitu. Gue udah berkali-kali suruh kalian exit, gue sampai dihujat gila-gilaan gitu loh. Ya udah gue nggak peduli ya. Tapi gue bener-bener punya conviction yang sangat tinggi waktu itu cycle akan terulang gitu ya. Tapi meanwhile gue secara aktif nyuruh exit, tapi emang ada satu peluang yang waktu itu gue lihat, yaitu Pulse X. Karena pas dia sacrifice phase-nya, gue ingat banget di sekitar Desember 2021 atau Januari 2022 gitu, di antara itu gitu. Gue lihat, wah ini menarik, akhirnya gue entry gitu loh. Anyway, itu aja guys yang gue mau share sama kalian. By the way, ini nanti akan gue upload di YouTube ya. Thank you banget yang udah join ya. Gue sangat berharap penjelasan DeFi gue tadi kira-kira berapa lama tuh, 40 menitan itu bisa nambah satu informasi ya. Jangan lihat itu langsung sebagai kalian wah DeFi, enggak ya. Itu informasi dulu ya. Tapi gue udah kasih tau strategi gue ya. Gitu sih. Nah, untuk lengkapnya kan gue nanti biasanya akan bahas ini di workshop ya. Ini workshop baru gue bahas versi lengkap, versi komplitnya gue bahas benar-benar detail di situ ya. Nanti nextnya ada lagi di bulan Juni. Tapi gue belum tahu tanggal berapa, sementara mungkin tanggal 10. Tapi jujur gue punya banyak schedule di bulan Juni ya. Jadi gue benar-benar belum bisa pastiin tanggal berapa. Tapi yang jelas gue akan adain full online ya. Jadi kayak mungkin akan lebih fleksibel, gue akan adain full online gitu. Gue nggak ada yang offline untuk sementara ini. Oke? Thank you so much buat semua yang udah join. Nanti gue akan upload langsung di YouTube channel gue. Oke? Dah guys, semoga kita semua to the moon ya. Semoga portfolio kalian to the moon. We all gonna make it. Dan ya udah, itu aja sih. Bye bye guys. God bless you all.